Ya pemirsa, kalau tadi Anda sudah menyaksikan Breaking News TV One bagaimana dari Polres Jakarta Selatan sudah konferensi pers hari ini tentang penetapan satu lagi tersangka kasus penganiayaan terhadap David yang merupakan putra pengurus GP Ansor pemirsa. Jadi total ada 2 tersangka yang ditetapkan dalam peristiwa penganiayaan. Satu tersangka merupakan anak pejabat Ditjen Pajak. Mungkin Anda sudah melihat pemirsa video yang viral karena memang sudah banyak video yang diupload, diunggah di sosial media. Ngeri sekali penganiayaan yang dilakukan sehingga korban harus dirawat di ruang ICU dan sempat tidak sadar karena ada pembengkakan di otak. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ini pastinya bukan kenakalan remaja biasa. Sampai tidak peduli lagi dengan nyawa yang mungkin saja bisa hilang dari kasus penganiayaan ini. Di studio TV One ini sudah ada 2 narasumber saya, mulai dari Mas Reza Indragiri sebagai pemerhati anak di sini, psikolog forensik juga. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sudah bersama dengan Kiai Haji Taufik Damas yang merupakan Wakil Khatib Syuriah PWNU DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Ya, tapi Bapak-Bapak sambil nanti kita akan mengupdate peristiwa ini dengan aparat kepolisian, kita simak dulu informasi ini menjadi pengantar untuk nanti kita akan mendalami hal ini. Ini dia. Kasus viral anak pejabat aniaya remaja hingga koma terus bergulir. Kasus ini menuai sorotan publik nasional dan telah diproses hukum oleh kepolisian. Mario Dendi Satrio, pelaku penganiayaan terhadap korban David, anak pengurus GP Ansor di Bilangan Pesanggerahan Jakarta Selatan, telah ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan. Selain itu, jajaran Polres Metro Jakarta Selatan juga telah menetapkan SLR sebagai tersangka baru dalam kasus penganiayaan. Adapun SLR merupakan teman dari Mario Dendi yang merekam penganiayaan terhadap korban. Menetapkan tersangka yang kedua, yaitu saudara SL alias S yang waktu itu pernah kami sampaikan sebagai saksi, telah kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan saat ini di Polres Metro Jakarta Selatan masih berlangsung pemeriksaan saudara S sebagai tersangka. Sementara itu, selain menetapkan 2 tersangka, Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa kekasih Mario Dendi berinisial AG yang diduga menjadi penyebab penganiayaan terhadap David. Sisi lain dari kasus penganiayaan ini, diketahui Mario Dendi merupakan putra dari pejabat pajak, sering memamerkan harta berupa mobil mewah dan motor gede yang diduga milik orang tuanya di sosial media. Lalu apa yang membuat pelaku bertindak brutal dan sadis terhadap korban? Benarkah gaya hidup mewah menjadi salah satu pemicu membuat perilaku pelaku lebih agresif dan anarkis? Tim TV One mengabarkan. Ya, jadi memang hal ini menjadi hal yang multidimensi kalau kita melihat isunya. Soal penganiayaan, ini merupakan kenakalan remaja yang tingkat berat ketika melakukan pengeroyokan hingga seseorang tersebut harus dirawat di rumah sakit, di ruang ICU dan sampai koma. Tapi yang bikin miris adalah aksi gaya-gayaan memamerkan harta karena pelaku ini merupakan anak dari pejabat Ditjen Pajak. Jadi hal ini yang kemudian menjadi sorotan. Tapi itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Mungkin sekarang saya ke Mas Reza terlebih dahulu. Mau tidak mau kita akan melihat ini asal muasal peristiwa penganiayaan ini kenapa. Memang bisa ya sekarang hanya karena urusan romansa, pacaran sampai menganiaya anak orang. Sampai dirawat di ruang ICU. Ini apa yang terjadi dengan remaja kita? Samakan persepsi dulu ya, bahwa betapapun judulnya adalah anak pejabat gitu ya. Tetapi sepengetahuan saya faktanya umurnya sudah di atas 18 tahun. Jadi dia bukan lagi anak yang berusia anak-anak, dia sudah dewasa. Karena dia sudah dewasa maka kita relatif punya keleluasaan untuk berbicara tentang dia, bahkan termasuk mengekspresikan kegusaran kita. Beda cerita kalau dia masih anak-anak. Nah, kembali ke pokok persoalan. Tentang apa ya faktor asmara bisa membuat orang gelap mata seperti itu?
Mbak Caca memang iya, bahkan ada kasus pembunuhan berseri yang sudah sampai pada titik simpulan bahwa asmara memang merupakan salah satu faktor dominan yang membuat orang melakukan kekerasan, termasuk sekali lagi pembunuhan berseri. Tetapi saya yakin bahwa dalam peristiwa semacam ini asmara bukan merupakan faktor tunggal yang bermain-main di kepala pelaku. Tetapi tentang gaya hidup, mungkin juga pengasuhan, keberadaan orang di sekitar, itu yang turut andil memunculkan dorongan kekerasan sedemikian rupa. Contoh, kalau kita bicara tentang apa ya penyebab orang melakukan kekerasan sedemikian brutal, dan seberapa kemungkinannya yang bersangkutan akan mengulangi perbuatan itu dalam kurung menjadi residivis, ini bahasannya masuk dalam istilah risk assessment, penakaran resiko. Nah, dari penelitian diketahui bahwa salah satu faktor yang kuat pengaruhnya bagi pembentukan perilaku kekerasan itu adalah ketidakmandirian. Baik ketidakmandirian secara finansial, ketidakmandirian secara sosial, dan tentu saja ketidakmatangan secara psikologis. Ada kesan bahwa orang yang demonstratif dengan kekayaan sedemikian rupa, yang saya yakini bukan dari penghasilan dia, itu seolah-olah sebangun dengan apa yang saya katakan barusan. Justru mengesankan adanya ketidakmandirian pada tersangka ini. Ketidakmandirian secara finansial, ketidakmandirian secara sosial, dan sekaligus ketidakmatangan secara psikologis. Kalau benar demikian adanya, maka sudah. Semakin kuat teori yang mengatakan bahwa hal semacam inilah yang turut memperkuat atau memunculkan faktor resiko bagi seseorang untuk melakukan kekerasan. Oke. Saya ke Pak Kiai. Pak Kiai, kondisi korban per malam hari ini seperti apa? Katanya sudah sadar Pak Kiai. Baru saya dapat kabar bahwa korban udah mulai membaik. Ya. Artinya sudah tidak butuh apa istilah kesehatannya. Alat? Dia sudah bisa merespon Oke. dengan gerak dan juga kelihatan udah bisa merespon ucapan orang di depannya. Ya alhamdulillah sudah mulai membaik dan mudah-mudahan bisa terus membaik. Karena banyak orang yang sangat mengkhawatirkan keadaan David sekarang ini, termasuk saya, karena bapaknya David ini sahabat saya dan David itu adalah sahabat anak saya di pesantren. Jadi dari kemarin malam ini juga seharusnya saya ada acara doa bersama untuk kesembuhan David. Jadi per hari ini ada perkembangan positif dari David. Oke. Video penganiayaan viral, Pak Kiai. Keluarga pasti tahu. Iya. Dan pasti trauma pasti ya melihat seperti itulah anaknya dipukul malam hari itu. Bagaimana Pak Kiai? Ya pastilah kita nggak bisa membayangkan gitu loh kalau itu terjadi pada, ya naudzubillah lah kalau bahasa kita itu, terjadi pada anak kita. Kalau saya membayangkan betapa hancur ya hati ayah atau orang tuanya si David melihat anaknya diperlakukan sedemikian keji itu kan. Kalau kita lihat videonya. Kalau kita berharap keluarga atau orang tuanya tidak nonton, kayaknya nggak mungkin karena video itu menyebar begitu masif di media sosial. Jadi kita bisa membayangkan betapa hancurnya, dan kabar juga kemarin memang bapaknya selalu mendampingi dan setiap ditemui orang itu hanya bisa nunduk karena hancur hatinya melihat anaknya seperti itu. Betul. Ditahan dulu Bapak-Bapak karena sekarang saya ada informasi lainnya terlebih dahulu. Nanti saya akan tetap tanya kepada narasumber saya.